Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 661 sampai dengan 663 lempar batu sembunyi tangan. Ronald terlihat penuh dengan amarah yang menggebu-gebu ketika dia datang tadi. Dia datang dengan membawa kurang lebih 30 pemuda bersamanya. Mereka bahkan berjalan beriringan. Tetapi hanya beberapa menit berlalu, semua orang yang dibawanya sudah dikalahkan oleh Peter sendirian, menyisakan Ronald seorang diri. Kerumunan orang yang ada di sana bisa melihat dengan jelas wajah Ronald yang pucat pasi. Kedua kakinya juga bergetar hebat. Katakan padaku lagi, atas dasar apa kamu ingin menghalangiku? Peter bahkan tidak menarik napas di saat dia perlahan-lahan mengancingkan jaketnya kembali. Pakaiannya terlihat begitu rapi, bahkan tidak ada sehelai rambut yang berantakan. Ah, aku. Ronald yang benar-benar merasa sangat ketakutan itu berkata dengan terbata-bata. Detik berikutnya, Ronald pun menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berlari pergi. Dia bahkan tidak ingat bahwa mereka datang dengan menggunakan mobil dan terus berlari menjauh. Kamu akan mati jika kamu berani berlari dariku. Tiba-tiba Ronald mendengar sebuah suara yang datang dari arah belakangnya. Suara itu terdengar sangat dingin. Suara yang seolah-olah berasal dari neraka itu membuat Ronald semakin ketakutan. Tubuhnya kembali bergetar hebat. Ronald membelalakan matanya. Pada akhirnya dia tidak bisa melawan ketakutannya. Perlahan-lahan dia pun membalikkan tubuhnya. Pada saat ini, Ronald akhirnya mengerti mengapa Carlo tidak pernah bisa merebut Abigail. Ronald sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Peter adalah seorang petarung yang sangat hebat. Jika dia mengetahui hal itu lebih awal, maka dia pasti akan membawa lebih banyak orang lagi. Ada dua hal yang ingin aku katakan padamu. Jadi, dengarkan aku baik-baik. Aku tidak mau kejadian ini terulang kembali. Jika kamu melakukannya lagi, maka aku tidak akan segan-segan menghancurkan keluargamu. Peter berkata dengan santai sambil melipat lengan bajunya. Dia tidak sedang bercanda. Bagaimanapun juga, Ronald tidak memiliki latar belakang yang sama dengan Carlo. Karena itu, Peter hanya bisa berurusan dengan keluarga Nilo secara bertahap. Tetapi, jika Ronald berani mengikuti Carlo dan terus-menerus mencari masalah dengan Peter, maka, hanya dengan satu kata saja, Peter akan langsung menyingkirkan keluarga Wibowo dari kota Mandala. Ah, aku mengerti. Ronald hanya bisa mengangguk setuju ketika dihadapkan dengan tatapan mata Peter yang sangat tajam itu. Ayo kita pulang. Setelah itu, Peter berbalik dan tersenyum sembari menatap ke arah Abigail. Peter sama sekali tidak berminat untuk memukul Ronald dengan tangannya sendiri. Baiklah. Ekspresi wajah Abigail terlihat sedikit bingung. Dia melihat ke arah kerumunan orang yang tergeletak di lantai. Lalu dengan segera meraih lengan Peter dan pergi menjauh dari pandangan orang-orang itu. Hah! Ronald menghela napas panjang ketika melihat Peter sudah benar-benar pergi. Tanpa menunggu waktu lama, dengan segera dia juga pergi meninggalkan tempat itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan keadaan pemuda-pemuda itu. Di dalam mobil, Ronald menelepon Carlo. Dia ingin bertanya pada Carlo tentang siapa sebenarnya Peter itu. Kamu menyuruh orang lain untuk berurusan dengan Peter. Carlo yang terkejut mendengar cerita. Ronald pun bertanya. Di saat yang sama, Carlo juga merasa bahwa Ronald adalah orang yang sangat ceroboh. Jika Peter adalah orang yang mudah ditangani, bukankah seharusnya keluarga Nilo sudah melakukannya sejak lama? Ya, aku tidak mengira kalau dia akan sehebat itu. Lebih dari 20 orang itu bahkan tidak bisa mendekat ke arahnya. Siapa sebenarnya dia itu? Ronald masih merasa sedikit berdebar-debar ketika dia kembali mengingat bagaimana Peter memukuli orang-orang itu. Carlo yang berada di ujung telepon pun mengangguk. Dia baru akan bersiap untuk menceritakan tentang kehebatan Peter. Tetapi Henry menghentikannya. Wus-wus. Henry yang menulis beberapa kata dengan cepat di selembar kertas.
lalu menyerahkannya kepada Carlo. Setelah membacanya, dengan segera Carlo mengerti apa yang dimaksud oleh Henry. Dia pernah menjadi anggota militer. Tentu saja dia bisa bertarung lebih baik jika dibandingkan dengan orang biasa. Oleh karena itu, jika kamu benar-benar ingin melawannya, maka kamu harus membawa lebih banyak orang. Kamu tidak perlu merasa takut padanya. Meskipun sangat kuat, dia tetaplah seorang manusia biasa. Lain kali, kamu harus membawa lebih banyak orang lain. Katakan padaku jika kamu membutuhkan bantuan apapun. Carlo menyipitkan matanya dan berkata di telepon. Apakah itu akan berhasil, Tuan Carlo? Sekarang aku bahkan merasa agak takut untuk berurusan dengannya. Dia juga berkata akan menghancurkan keluarga Wibowo jika aku berani berbuat macam-macam dengannya lagi. Ronald menggertakkan giginya. Dia masih merasa ragu. Mengapa tidak akan berhasil? Orang semacam Peter hanya pandai berbicara saja. Dia juga berkata bahwa dia akan menghancurkan keluarga Nilo. Tetapi apa hasilnya? Aku bahkan merasa begitu bodoh karena percaya pada ucapannya. Carlo mendengus dingin dan langsung menghasut Ronald. Benarkah itu? Ronald yang kembali bersemangat itu pun tersenyum. Tentu saja. Aku masih ada urusan saat ini. Aku akan meneleponmu lagi nanti dan memberitahu bagaimana caranya menghadapi Peter. Carlo kembali mengatakan beberapa patah kata kepada Ronald sebelum akhirnya menutup telepon. Henry yang mendengarkan percakapan antara Carlo dan Ronald itu pun mengangguk dengan puas. Di selembar kertas yang dia berikan kepada Carlo tertulis, lempar batu sembunyi tangan. Ayah, menurutmu apakah Ronald bisa mengalahkan Peter? Carlo kembali melihat secarik kertas itu, lalu bertanya dengan lembut. Tentunya dia mengerti bahwa Henry bermaksud untuk membiarkan Ronald melawan Peter di bawah dukungan mereka secara rahasia. Hanya saja, Carlo merasa bahwa Peter bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh Ronald. Meskipun keluarga Wibowo tidak sebanding dengan keluarga kita di kota Mandala ini, tetapi keluarga mereka masih tergolong cukup terkenal. Saat ini kita sudah terlalu sibuk untuk mengembangkan bisnis. Kita tidak punya waktu untuk berurusan dengan Peter. Jika kita menggunakan keluarga Wibowo untuk membantu kita melawan Peter, maka kita bisa duduk santai sambil meraup keuntungan. Akan sangat bagus jika kita bisa mengalahkan Peter. Tapi jika tidak bisa, maka kita juga tidak akan mendapatkan kerugian apapun. Jadi, mengapa tidak? Henry berkata sambil menghisap. Cerutunya, wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Sorot matanya bahkan terlihat licik seperti seekor rubah tua. Aku mengerti, Ayah. Carlo menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa mengerti. Ketika mereka membicarakan tentang pengembangan lahan bisnis, kedua ayah dan anak ini sama-sama merasakan kekhawatiran di hati mereka. Dalam 2 hari terakhir, mereka mengalami banyak sekali kendala ketika melakukan berbagai prosedur yang ada. Hal itu tentu saja membuat Henry merasa sangat cemas. Dia ingin mencoba segala cara dan mencari bantuan dari semua koneksi yang dia buat selama bertahun-tahun. Tetapi, semua orang itu memperlihatkan sikap yang tidak jelas, meskipun mereka bersedia untuk membantunya. Namun hingga saat ini, masalah mereka masih belum terselesaikan juga. Karena itu, meskipun sudah beberapa hari berlalu, mereka juga masih belum menyelesaikan semua prosedur yang ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas-jelas Peter tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Mungkinkah perusahaan Nippon yang sudah turun tangan secara langsung? Apakah perusahaan Nippon sudah menemukan pendukung yang jauh lebih kuat? Semakin Henry memikirkan hal itu, semakin dia merasa khawatir karenanya. Semua masalah itu sudah sampai pada titik ini. Dia sudah tidak memiliki rasa percaya diri seperti sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun perusahaan Nippon tengah naik daun, tetapi keluarga Nilo adalah penguasa di kota Mandala. Baik dari segi koneksi ataupun pengalaman, perusahaan Nippon sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Nilo. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu,
Henry menyadari bahwa secara bertahap dia semakin tidak bisa mengendalikan semua rencananya. Ayah, kamu memintaku untuk mengawasi perusahaan Lipon kan? Aku sudah memerintahkan beberapa orang untuk melakukannya. Tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh perusahaan itu. Mereka juga tidak memiliki rencana bisnis. Jadi sepertinya, semua ini terjadi bukan karena ulah mereka. Carlo mengerutkan keningnya. Dia yakin bahwa ada seseorang yang sedang mencoba untuk bermain-main dengan keluarga Nilo. Tetapi, mereka sama sekali tidak mengetahui siapakah lawan mereka yang sebenarnya. Ada 3 bidang tanah di acara lelang tersebut. Keluarga Nilo sudah mendapatkan 2 bidang tanah, sedangkan sisanya sudah diambil oleh Peter. Perusahaan Lipon bahkan tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Kecuali jika Peter memberikan sebidang tanah itu kepada perusahaan Lipon. Tetapi, dia juga tidak memiliki alasan untuk melakukan itu. Apakah kamu sudah mengirimkan semuanya seperti yang aku perintahkan? Dengan wajah cemberut Henry bertanya sambil mengetukkan tangannya ke meja. Aku sudah mengirimkan semuanya. Dan mereka semua juga sudah menerimanya. Carlo mengangguk sembari melaporkan semuanya dengan jujur kepada Henry. Carlo sudah membuat janji temu rahasia dengan kantor administrasi yang menangani berbagai prosedur yang harus dilakukan oleh keluarga Nilo. Dia bahkan memberi cukup banyak keuntungan bagi mereka. Namun kenyataannya, meskipun sudah menerima keuntungan dari mereka, pihak terkait masih belum menyelesaikan masalah itu. Hal ini tentunya membuat Henry merasa sangat bingung. Jika mereka tidak ingin membantu, mereka pasti tidak akan mau menerima sesuatu dari kita. Karena mereka sudah menerimanya, maka sudah seharusnya mereka mau untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Henry mengusap dagunya. Di dalam benaknya, dia terus memikirkan kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tuk, tuk. Tepat pada saat yang sama, terdengar suara ketukan lembut dari arah pintu. Setelah menerima izin, asisten wanita, Henry pun masuk ke dalam ruangan itu. Presdir Henry, Tuan Carlo, orang yang bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan pemilik tanah mengalami masalah. Para penduduk tidak menerima kompensasi yang kita berikan untuk melakukan pembongkaran dan relokasi. Setelah masuk, asisten wanita itu langsung melaporkan situasi yang terjadi. Apa? Mereka tidak mau menerimanya. Henry yang kebingungan itu kembali mengerutkan keningnya. Semua prosedur pengembangan lahan memang sangat penting untuk dilakukan. Namun pada akhirnya, kita harus bisa bernegosiasi dengan pihak pemilik lahan. Hal yang paling menjengkelkan ketika sedang mengembangkan suatu bisnis adalah para penduduk yang ada di sekitarnya. Tetapi, bagaimanapun juga, semua itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Untuk memastikan semua prosesnya bisa berjalan dengan lancar, Henry sudah menawarkan kompensasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tempat lainnya. Tanpa disangka-sangka, mereka masih belum berhasil melakukan negosiasi. Ya, mereka semua menolak tawaran kami. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia untuk menandatangani kontrak. Asisten wanita itu mengangguk sembari berkata dengan suara yang terdengar tidak berdaya. Mengapa mereka menolaknya? Henry bertanya dengan bingung. Mereka beralasan bahwa kompensasi yang diterima di distrik Sakura per meter perseginya lebih banyak 10% dari harga yang kami tawarkan. Karena itulah mereka tidak mau menerimanya. Henry membelalak kaget ketika mendengar perkataan asisten wanitanya itu. Apa? 10% lebih tinggi dari tawaran kita. Apa yang terjadi di distrik Sakura? Apakah orang-orang bodoh itu memiliki terlalu banyak uang? Henry benar-benar merasa marah. Mereka sudah menawarkan harga yang sangat tinggi. Tapi ternyata, harga yang ditawarkan di sana bahkan mencapai 10% lebih tinggi dari harga mereka. Hal ini tentu membuat Henry harus mengeluarkan lebih banyak uang. Kompensasi untuk para penduduk di sana. Bukankah hal ini hanya akan menghancurkan seluruh industri properti yang ada di kota Mandala? Cari orang yang ada di balik ini semua dan tanyakan apa sebenarnya mereka inginkan.
Henry menggertakkan giginya dengan tidak sabar. Presdir Henry. Distrik Sakura adalah tanah yang berhasil didapatkan oleh Peter dalam pelelangan itu. Asisten wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan jujur. Itu. Henry terdiam membeku mendengar hal itu. Dengan cepat dia mengerti bahwa Peter sudah dengan sengaja ingin membuat masalah dengan keluarga Nilo. 1000 kawan terlalu sedikit. Satu musuh terlalu banyak. Apakah Peter sudah gila? Henry yang awalnya masih bersikap tenang pun tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengumpat. Sejak awal, sebidang tanah yang berhasil didapatkan oleh Peter memang berjarak tidak jauh dari tanah yang didapatkan keluarga Nilo. Dan sekarang, Peter menawarkan harga yang lebih tinggi. Jadi tentu saja keluarga Nilo juga harus bisa mengimbanginya. Jika tidak, maka penduduk yang ada di sini pasti tidak akan mau menerimanya. Ayah, kalau begitu ayo kita melakukan perang harga dengannya. Lagi pula, harga saham kita cukup meroket belakangan ini sehingga kita bisa mendapatkan banyak uang. Carlo mendengus dingin. Baru-baru ini mereka menghasilkan banyak uang berkat saham perusahaan. Karena itu mereka tidak kekurangan uang sama sekali. Tahu apa kamu? Kita memiliki 2 bidang tanah. Jika kamu mengikuti permainan harga yang dilakukan Peter, maka kita akan kehilangan lebih banyak uang. Henry menggertakkan giginya. Dia tetap bersikeras tidak ingin menaikkan nilai kompensasi itu. Sebagai seekor rubah tua yang sudah menjalani bisnis dalam pusat perbelanjaan selama belasan tahun, Henry mengetahui dengan jelas semua trik yang ada di dalam persaingan bisnis. Selama perkembangan perusahaan Nilo hingga saat ini, sudah banyak perusahaan yang dihancurkan oleh Henry. Dia sangat memahami bahwa semakin seseorang memiliki banyak hal, semakin mereka akan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Peter hanya menghabiskan miliaran rupiah untuk membeli sebidang tanah. Bahkan jika dia menaikkan harga kompensasi per meter persegi, dia tetap akan mendapatkan sebidang tanah saja. Sedangkan di sisi lain, perusahaan Nilo sudah memiliki 2 bidang tanah, biaya untuk mengambil hak tanah, serta harga tanah per meter perseginya sudah jauh lebih tinggi daripada harga tanah milik Peter. Jika mereka menawarkan kompensasi yang sama besarnya dengan Peter, maka dana tambahan yang harus mereka keluarkan saat itu tidak akan terhitung jumlahnya. Mengeluarkan lebih banyak uang hanyalah salah satu cara saja. Yang terpenting adalah, meskipun kita benar-benar melakukannya, bukan berarti kita akan bisa mengalahkannya. Kamu harus mengetahui bahwa dia bisa menjual tanah yang dimilikinya itu kapan saja. Apa yang bisa kita lakukan jika dia menjual tanah itu setelah menaikkan harganya? Dia mungkin hanya akan kehilangan puluhan miliar saja, tetapi keluarga kita akan kehilangan lebih dari ratusan miliar rupiah. Henry menggelengkan kepalanya. Sejenak dia merasa dirinya berada di dalam dilema yang sangat besar. Tapi sekarang kita tidak memiliki jalan lain lagi. Carlo berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya sembari berkata, Ayah, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Henry mengusap dahinya. Dalam benaknya dia terus memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Langkah yang diambil Peter membuat mereka sedikit kewalahan. Hal ini sama seperti persaingan licik yang terjadi di pasar bisnis. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan mengalami kerugian. Tetapi, sebidang tanah yang dimiliki Peter itu hanya bernilai puluhan miliar saja. Bahkan jika dia mempertaruhkan tanah itu, dia hanya akan kehilangan puluhan miliar. Sedangkan keluarga Nilo menginvestasikan lebih dari 400 miliar rupiah hanya untuk mendapatkan hak untuk pengembangan lahan. Tentu saja mereka tidak akan sanggup merugi sebanyak itu. Kita harus menunggu dan melihat langkah apa yang akan diambil Peter selanjutnya sembari mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika cara ini masih tidak berhasil juga, maka aku akan melawannya sampai akhir. Henry mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkan cerutu dengan kualitas terbaik yang ada di tangannya itu hingga menjadi kepingan yang tidak terhitung jumlahnya. Dia sudah memikirkannya matang-matang bahwa dia tidak akan mungkin memberikan sebidang tanah itu secara percuma. Oleh karena itu,
dia akan mengikuti setiap langkah yang diambil oleh Peter. Dia sudah tidak punya pilihan lain lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan mengikuti harga yang ditawarkan Peter. Hingga tiba saatnya, siapapun yang tidak sanggup melanjutkannya, akan langsung keluar dari permainan ini. Aku benar-benar tidak percaya bahwa keluarga Nilo yang sudah berbisnis selama 2 generasi dan memiliki warisan keluarga selama 100 tahun ini masih belum sebanding dengan manusia sampah seperti Peter. Jangankan latar belakangnya yang tidak jelas itu, meskipun dia memiliki banyak kenalan di kota Mandala ini, tetapi, apa yang bisa dia lakukan? Berani-beraninya dia mempermainkan keluarga Nilo. Dia benar-benar tidak takut mati. Henry mendengus dingin. Ekspresi wajahnya memperlihatkan bahwa dia merasa sangat tidak puas. Di daerah villa kembar di Indah Jaya. Di dalam ruang tamu, terlihat Abigail dan Jesse yang tengah duduk sambil berbicara. Sedangkan di halaman villa, terlihat Peter yang sedang berjalan-jalan sambil menggendong Elise. Hari ini adalah akhir pekan. Sangat jarang bagi Elise untuk mendapatkan waktu istirahat. Karena itulah dia langsung bergegas mendatangi tempat tinggal Abigail yang sebelumnya. Alhasil, mereka mendapati pintu gerbang yang tertutup rapat. Jika tidak melihat Alisa yang sedang bermain kartu bersama beberapa orang lainnya di sana, maka Jesse tidak akan mengetahui bahwa Peter dan Abigail sudah pindah dari tempat itu. Ibuku benar-benar sangat menyebalkan. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal siapapun di sini. Jadi, ketika dia tidak memiliki sesuatu untuk dikerjakan, dia akan kembali ke tempat itu untuk bermain kartu bersama para tetangganya. Abigail menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu menuangkan air ke dalam gelas Jesse. Menurutku, sepertinya Bibi Alisa kembali hanya untuk pamer saja, kan? Dengan sengaja Jesse bertanya sambil menahan tawanya. Abigail yang mendengar perkataan Jesse juga tidak bisa menahan tawa. Alisa memang memiliki kepribadian seperti itu. Lagi pula, selama 2 tahun terakhir, dia selalu dipandang rendah oleh tetangga sekitarnya. Dan sekarang, mereka bisa menjalani kehidupan yang baik berkat Peter. Jadi, biarkan saja jika dia ingin memamerkan semua itu. Abigail, aku dan Elise juga ingin pindah. Aku sudah menemukan pekerjaan, dan soal uang yang aku gunakan untuk membeli rumah itu, aku akan mengembalikan semuanya padamu secara perlahan. Jesse terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba berbicara dengan lembut. Abigail terdiam membeku ketika mendengar perkataan Jesse barusan. Dia mengetahui seperti apa kepribadian Jesse itu. Sejak awal Jesse memang tidak ingin menerima hadiah yang sangat berharga dari Peter. Setelah Peter diusir dari kediaman keluarga Carmine, Jesse semakin berniat untuk mengembalikan rumah itu kepada Peter. Tetapi saat ini, dia malah bersedia menerimanya. Hal itu seakan-akan mencerminkan bahwa sepertinya dia sedang mengalami sesuatu. Kak Jesse, apakah sedang terjadi sesuatu di keluargamu? Abigail mengerutkan keningnya, lalu bertanya pada Jesse. Jesse menggertakkan giginya. Kemudian Jesse membuka mulutnya seakan hendak mengatakan sesuatu, tetapi malah mengurungkan niatnya. Tepat pada saat itu, Peter berjalan memasuki ruang tamu sambil menggendong Elise. Wajahnya terlihat sangat murung. Ada apa, Peter? Abigail langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Peter.